Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjut setelah minggu lalu kita bahas mengenai bryophyta atau lumut. Sekarang kita beralih ke tumbuhan paku atau Pteridophytum. Jadi ingat, saya ulang bahwa Kingdom Plantae pada bab 1 untuk semester 2 ini itu digolongkan menjadi 3 macam atau 3 golongan, yaitu tumbuhan lumut atau bryophyta, kemudian tumbuhan paku atau Pteridophyta, dan juga tumbuhan spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Sekarang kita ke tumbuhan yang kedua, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Ya, coba perhatikan gambar-gambar pada slide ini. Itu adalah golongan paku-pakuan atau tumbuhan paku. Dan tentunya akan kita pelajari lebih jauh perbedaannya seperti apa. Ya, kita pertama ke ciri umum tumbuhan paku. Pertama, hidup di daratan pada tempat lembab, dan beberapa jenisnya, jenis tumbuhan lainnya hidup di air. Kemudian sudah memiliki batang, akar, daun yang sesungguhnya, dan memiliki spora, menghasilkan spora. Jadi spora ini alat reproduksi. Kalau pada tumbuhan spermatophyta dia biji, tapi kalau pada paku, tumbuhan paku atau Pteridophyta, dia bukan memiliki biji, melainkan dia disebut spora, ya. Jadi dia sudah memiliki akar, batang, daun yang sesungguhnya. Berbeda dengan lumut. Kalau lumut itu dia memiliki batang, daun, dan akar, tetapi masih semu, bukan sesungguhnya. Itu pun hanya terdapat pada lumut daun saja, sehingga dia disebut Cormophyta berspora. Kemudian ciri yang ketiga adalah mengalami metagenesis. Jadi apa itu metagenesis? Metagenesis adalah pergiliran keturunan, ya. Jadi lumut juga mengalami pergiliran keturunan. Begitupun paku, tumbuhan paku. Karena apa? Tadi dia menghasilkan spora untuk alat reproduksi. Kemudian reproduksi secara seksual. Jadi kalau tumbuhan paku itu reproduksi secara seksualnya itu tadi melibatkan spora, tetapi kalau aseksualnya ini dengan proses pencangkokan, penanam, dan lain-lain sebagainya. Dia tidak melibatkan spora seperti itu. Ya, tumbuhan paku bentuknya itu macam-macam. Ada yang berbentuk lembaran, misalnya Marsilea. Kemudian ada yang berbentuk tanduk rusa, misalnya Platycerum bifurcatum. Kemudian bentuk pohon, misalnya Sphaeropteris, seperti itu. Kemudian struktur tubuh tumbuhan paku itu ada yang mempunyai daun kecil, contohnya pada paku ekor kuda. Coba perhatikan, ya, dia punya daun kecil yang disebut mikropil. Kemudian ada paku sesungguhnya yang sering kita konsumsi pada tetapi yang mudanya bukan yang tuanya. Dia punya daun tropopil yang besar. Kemudian sporopil yang fertil, artinya dapat menghasilkan spora. Ini sorus pada daun paku. Jadi sorus itu apa? Sorus itu tempat terdapatnya sporangium. Sporangium itu apa? Kotak spora. Kotak spora itu apa? Dia menyimpan spora, seperti itu. Yes. Kemudian struktur tumbuhan paku. Ya, perhatikan. Kita pertama ke akar. Ke akar, sistem perakaran tumbuhan paku dia serabut. Saya kira jelas sesuai di gambar, dia serabut. Kemudian sel-sel akar sudah mengalami diferensiasi menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Jadi epidermis itu apa? Jaringan pelindung yang melindungi bagian paling yang dalam dari lapisan-lapisan tumbuhan, mulai dari akarnya dan bisa jadi pada batangnya juga. Korteks itu adalah jaringan dasar. Kemudian silinder pusat adalah jaringan dasar juga yang mengalami diferensiasi. Kemudian kita lihat di batang. Di batang sebagian besar berupa rizom, ya, atau rimpang, ya. Sebagian besar itu berupa rizom atau rimpang, namun ada yang mencapai tinggi 5 meter. Terdapat pembuluh hangkut, ya. Jadi perbedaannya paku dan lumut, kalau paku itu sudah ada pembuluh hangkutnya, sedangkan lumut itu tidak ada.
Oke, pembuluh angkut itu apa? Pembuluh angkut itu adalah jaringan yang mengangkut, jaringan yang fungsinya sebagai pengangkut, misalnya xilem dan phloem. Kemudian daun, berdasarkan ukuran dan susunan anatominya, daun pada paku itu dibagi dua, yaitu mikropil dan makropil. Jadi ukurannya jelas di sini mikropil berarti dia kecil, makropil berarti dia besar. Kemudian berdasarkan fungsinya tropopil dan sporopil. Kalau tropopil ini dia tidak menghasilkan spora, hanya untuk fotosintesis saja, tetapi kalau yang sporopil ini menghasilkan spora, seperti itu. Oke, struktur sorus. Ingat, jadi sorus itu tempat terdapatnya sporangium. Coba perhatikan di gambar. Ya. Satu lingkaran itu coba digambar, perhatikan di gambar ini. Perhatikan di gambar ini, satu lingkaran seperti ini namanya sorus. Akhirnya dia menyimpan sporangium atau kotak spora seperti itu. Ya, semuanya itu disebut sporangium, tetapi satunya itu disebut sporangia. Dia tunggal. Oke. Di tengah sorus itu ada namanya indusium. Ya, coba perhatikan sorus, ada indusium. Ya, ini indusium yang bukan sporangiumnya. Kemudian ini sporangium, kotak spora yang nantinya akan menghasilkan spora untuk tumbuhan paku mengadakan reproduksi secara seksual. Kemudian contoh-contoh tumbuhan paku ini berdasarkan klasifikasinya, ada yang disebut Psilopsida atau paku purba. Jadi paku purba ini sudah jarang sekali ditemukan, atau dia disebut dengan paku telanjang. Kenapa disebut paku telanjang? Karena dia penampakannya itu kayak tidak memiliki daun. Padahal dia memiliki daun, tetapi dia hanya kecil, mikropil, seperti tonjolan-tonjolan saja, sehingga dia kelihatannya kayak telanjang seperti itu. Hanya bahasa untuk memudahkan saja. Kemudian ada sporangia, ya sudah jelas karena dia memiliki spora. Kemudian ada batang jelas, ini coba digambar. Contoh spesiesnya adalah Psilotum. Oke. Kita kembali. Ya, ada paku ekor kuda atau Equisetinae. Kenapa katanya dia menyerupai ekor kuda? Coba perhatikan. Ya, perhatikan dia daunnya itu bentuk sisik dan punya strobilus. Apa itu strobilus? Kotak. Dia punya kotak kotak buah penyimpan spora ini. Nih, dia punya kotak buah ini. Oke? Jelas? Kemudian ada paku sejati. Coba perhatikan paku sejati. Ini yang paling umum karena dia struktur daunnya itu sangat spesifik. Ya, contohnya ada Adiatum, Azolla, Dicksonia antarctica, sama Asplenium nidus. Ini yang sering dijadikan bunga hias. Kemudian ada paku kawat. Paku kawat diperhatikan dia bentuknya juga seperti kawat. Contohnya adalah Lycopodium. Jadi dia punya strobilus juga, sama dengan tadi paku ekor kuda atau Equisetinae. Jadi yang punya strobilus itu hanya dua. Strobilus itu kotak buah penyimpan spora, namanya itu adalah strobilus. Oke. Contohnya adalah Lycopodium sama Lycopodium. Kalau ini Selaginella itu contoh dari paku sejati seperti itu, karena yang paling banyak di alam jenis paku yaitu paku sejati. Jadi ingat, Pteridophyta atau tumbuhan paku itu digolongkan menjadi 4 kelas, yaitu paku purba, paku ekor kuda, paku kawat, dan paku sejati. Hanya ada 4 saja ya, bagian-bagiannya yang lainnya itu sudah terdapat dalam golongan tersebut. Oke, coba perhatikan. Ini gambar-gambarnya sudah jelasin tadi paku ekor kuda. Oke. Pembagian tumbuhan paku berdasarkan jenis spora yang dihasilkan. Pertama itu ada paku homospora atau isospora. Kenapa? Homo itu satu macam,
Jadi dia hanya menghasilkan satu macam ukuran spora saja, tidak lebih. Contohnya pada paku kawat atau Lycopodium. Kemudian ada paku heterospora. Ya, hetero berarti ada dua macam ukuran spora, yaitu mikrospora yaitu jantan, makrospora betina. Contohnya adalah Selaginella dan Marsilea. Kemudian ada paku peralihan. Paku peralihan menghasilkan spora dengan ukuran sama tetapi dapat dibedakan jenis jantan dan betinanya. Contohnya Equisetum. Oke, fase kehidupan tumbuhan paku itu ada dua fase. Ini tadi yang saya bilang fase kehidupan ini, dua ini masuk di dalam peristiwa atau proses metagenesis atau pergiliran keturunan. Ya, pergiliran keturunan pada tumbuhan paku itu di dalamnya ada fase gametofit dan fase sporofit. Oke, pada fase gametofit, penghasilan gamet itu berbentuk lembaran disebut protalium. Ingat, sedangkan fase sporofit merupakan tumbuhan paku itu sendiri. Kemudian, sifat dari fase gametofit dia haploid N. Tapi fase sporofit dia bersifat diploid 2N. Ya, nanti saya jelaskan lebih spesifik. Kemudian, fase gametofit berukuran lebih pendek. Kemudian fase sporofit umurnya panjang dan dominan kalau pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Jadi fase sporofitnya itu lebih dominan. Kemudian fase gametofit ini fase yang menghasilkan gamet, sudah jelas sesuai namanya. Kemudian fase sporofit fase yang menghasilkan spora. Oke, di sini kayak sepertinya siklus hidup tumbuhan paku secara reproduksi itu tidak terlalu jelas. Oke. Tutup Miona. Astaga.